Bab 1866. Ivan terperangah ketika melihat apa yang terjadi di belakangnya. Sejuta pertanyaan mulai berkecamuk di benaknya. Apa yang terjadi? Aku baru saja berpaling selama beberapa detik. Bagaimana mereka berdua terjebak di dalam dinding? Apakah Emma dan pria di sampingnya melakukan ini? Tapi mereka masih berdiri di tempat yang sama. Tidak hanya Ivan tetapi Emma juga sangat terkejut. Dia tidak melihat apa-apa karena Zeke telah mengalahkan mereka menggunakan energinya. Yang dia rasakan hanyalah embusan angin bertiup melewatinya. Apakah kedua pria itu baru saja terbang mundur? Seolah-olah mereka ditabrak mobil tak terlihat. Apakah saya membayangkan sesuatu? Atau apakah itu peristiwa supranatural? Apa yang terjadi? Ivan menanyai orang-orang di dinding. Salah satu dari mereka mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergumam lemah, hantu. Ada hantu. Iblis. Sementara dia mengatakan itu, dia melongo menatap Zeke. Iblis. Kamu pasti sudah gila. Ivan memberi pria itu tamparan keras di wajahnya. Kalian berdua sangat tidak kompeten. Dia pasti menggunakan granat. Tebakan terbaik Ivan adalah bahwa Zeke menggunakan granat untuk meledakkan anak buahnya. Namun, tidak ada jejak ledakan. Ivan mengayunkan tongkat pemukulnya ke udara dan berteriak pada anak buahnya, "Ayo kita pukul dia sendiri. Cepat lakukan agar tidak mempengaruhi rencana minum kita. Ayo lakukan." Anak buahnya berteriak serempak. Lusinan dari mereka bergegas menuju Zeke dengan wajah membunuh. Emma menyadari bahwa masalah tidak bisa dihindari. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia kemudian mengeluarkan pisau dari sakunya dan menempelkannya di lehernya. Tetap di tempat kalian semua. Aku akan melukai diriku sendiri jika ada di antara kalian yang mengambil langkah lagi. Jika aku terluka, Tuan Sixtus pasti akan menghukum kalian semua. Ivan berhenti tiba-tiba saat rasa takut melandanya. Emma Jones, kamu lebih suka mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya. Sepertinya benar-benar ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Menyingkir dari kami. Tidak masalah jika kamu sakiti dirimu sendiri. Tuan Sixtus tidak peduli dengan bajingan tidak berguna sepertimu. Emma tetap tidak bergerak. Kesabaran Ivan akhirnya habis. Persetan. Membunuh mereka. Emma panik, dan ketika dia akan melukai dirinya sendiri, Zeke merebut pedang itu dari genggamannya. Serahkan padaku. Detik berikutnya, Zeke menendang kursi di sebelahnya, dan kursi itu terbang secepat peluru ke arah Ivan dan anak buahnya. Kecepatan kursi begitu cepat sehingga tidak ada pria yang bisa menghindarinya tepat waktu. Saat kursi menabrak Ivan dan anak buahnya, mereka terbang mundur dari benturan. Dampaknya hampir sekeras yang dirasakan dua pria sebelumnya. Oleh karena itu, Ivan dan yang lainnya juga terjebak di dinding. Jeritan kesedihan memenuhi udara. Emma benar-benar tercengang. Bagaimana orang ini begitu kuat? Dia hanya dengan santai menendang kursi dan orang-orang itu sekarang benar-benar berada di dinding. Jadi apakah itu berarti apa yang terjadi pada dua pria pertama tadi juga merupakan perbuatannya? Siapa dia? Zeke melirik Ivan sebelum berbalik ke arah Emma dan berkata dengan dingin, mereka semua bawahan Sixtus, kan? Jangan khawatir, saya akan meminta seseorang menyingkirkan Sixtus. Mereka tidak akan datang mencarimu lagi. Dengan itu, Zeke berbalik dan hendak pergi. Hei tunggu. Emma meraih tangan Zeke dan berkata, kamu belum bisa pergi. Zeke berasumsi Emma khawatir Sixtus akan datang mencarinya lagi. Jangan khawatir. Aku bisa menyingkirkan Sixtus dengan mudah. Dia akan mati malam ini, jadi kamu tidak dalam bahaya lagi. Yang mengejutkannya, Emma menggelengkan kepalanya. Saya jika tidak khawatir tentang itu. Saya perlu tahu bahwa Anda adalah seorang prajurit. Bab 1867. Ya, Zeke mengangguk. Emma bertanya lagi, apakah Anda melayani di utara? Setelah mendengar itu, Zeke mengerutkan kening. Apa? Bagaimana Emma tahu tentang itu? Dia mengangguk dengan ekspresi curiga di wajahnya. Betul sekali. Emma tampak semakin gelisah. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu. Silakan ikut dengan saya. Tentu. Berdasarkan intuisinya yang kuat, Zeke percaya bahwa apapun yang ingin diberikan Emma kepadanya adalah sesuatu yang sangat penting. Ini mungkin melibatkan distrik militer di utara. Ketika mereka berdua berjalan keluar pintu, Ivan mulai berteriak. Bloody Betach. Tunggu dan lihat saja. Kamu dan mainan anak laki-lakimu itu pasti akan mati hari ini. Bahkan jika Tuan Sixtus melepaskanmu,
aku akan tetap memburumu. Ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Zeke menendang betisnya. Retakan. Tulang betis Ivan hancur. Ratapan darahnya yang mengental bisa terdengar dari jarak yang cukup jauh. Ketakutan di wajah Emma menjadi lebih jelas. Saat mereka berjalan keluar dari bar, Emma sesekali menoleh ke belakang. Matanya dipenuhi dengan nostalgia, dan dia tampak enggan untuk pergi. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak mungkin untuk menyelamatkan bar. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menanamkan citranya di benaknya selamanya. Setengah jam kemudian, Emma membawa Zeke ke apartemen kecil tempat tinggalnya. Apartemen itu sudah lama dibangun. Itu kotor, bobrok, dan penuh dengan hama. Sampah berserakan di mana-mana, dan baunya menyengat. Kondisinya sangat buruk sehingga tidak layak untuk dihancurkan. Itu membuat Zeke mengerutkan kening. Bagaimanapun, Emma adalah pemilik sebuah bar. Cara dia berpakaian selalu trendy dan seksi. Dia memancarkan aura wanita yang kuat dan sukses. Kenapa dia tinggal di tempat seperti ini? Ini tidak masuk akal. Apartemen Emma berada di lantai paling atas. Bangunan tua tidak memiliki lift. Oleh karena itu, mereka berdua harus menaiki tangga untuk mencapai lantai 6. Ketika dia membuka pintunya, apartemen itu ternyata berkilau bersih dan nyaman. Begitu mereka berada di dalam, Emma berkata, "Duduklah dulu sementara aku mengambilkanmu secangkir air panas." "Terima kasih." Zeke duduk, dan Emma pergi ke dapur untuk merebus air. Saat dia pergi ke dapur, dia berseru, "Amelia, apa yang terjadi?" Apa yang sedang terjadi?" Secara naluriah, Zeke bangkit dan bergegas ke dapur. Berdiri di pintu masuk dapur, dia bisa melihat semuanya. Seorang gadis cantik dan menggemaskan meringkuk di salah satu sudut. Tangan kanannya tampak merah dan bengkak, seperti tersiram air panas. Air mata sudah menggenang di matanya, tapi dia tidak menangis dengan keras. Ketika dia melihat Emma, gadis itu memanggil dengan suara tercekik, "Mommy." Emma berlutut dan memegang tangan putrinya. "Amelia, apa yang terjadi?" Amelia menjawab dengan lembut, "Aku lapar, dan aku ingin memasak mie untuk diriku sendiri. Tapi aku terbakar oleh air panas." Mata Emma menjadi merah dan berkaca-kaca. "Maafkan aku, Amelia. Ini semua salahku karena tidak menjagamu dengan lebih baik." Amelia mengulurkan tangan dan menyeka air mata Emma. "Ibu, jangan menangis." "Oke, aku tidak akan." Emma segera mengeringkan air matanya dan berkata, "Amelia, mengapa kamu tidak pergi dan duduk di ruang tamu sebentar? Biarkan aku menyiapkan mie untukmu." "Oke." Gadis kecil itu mengangguk patuh. Emma mengambil putrinya dan berbalik untuk menemukan bahwa Zeke berdiri di ambang pintu. Dia tersenyum meminta maaf padanya dan berkata, "Maaf, Tuan Williams. Ini putri saya, Amelia. Kalian berdua harus duduk di ruang tamu dulu sementara aku menyiapkan mie untukmu." Zeke mengangguk setuju. Saat mereka pindah ke ruang tamu, dia duduk menghadap gadis kecil itu. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatapnya. Ketika dia menyilangkan tangannya dengan erat, dia menggosok lukanya. Itu sangat menyakitinya sehingga seluruh tubuhnya kejang. Namun, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Zeke menemukan kotak P3K dasar di dekatnya dan mengambilnya, berniat untuk merawat lukanya. Namun, gadis itu menjadi ketakutan ketika dia melihat Zeke datang ke arahnya. Dalam upayanya untuk pergi, dia jatuh dari sofa dan mulai bergerak mundur. "Tidak, tolong jangan pukul saya. Maaf. Tuan, tolong jangan pukul saya." Bab 1868. Apa? Zeke mengerutkan kening pada tindakan ketakutannya. Apa yang dialami gadis kecil ini yang membuatnya berpikir aku akan memukulnya? Emma mendengar keributan itu dan berlari ke arah mereka. Hanya satu pandangan, dan dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum meminta maaf pada Zeke dan menjelaskan, "Maafkan aku. Putriku takut pada orang asing." Beralih ke Amelia, dia kemudian menghibur, "Amelia, jangan menangis. Tidak apa-apa. Biarkan aku mengirimmu kembali ke kamar. Kamu tunggu di sana, oke?" "Oke." Amelia buru-buru mengangguk. Emma mengangkatnya dan pergi ke kamar tidur. Pada saat itu, Zeke menyadari bahwa kaki Amelia jauh lebih kurus daripada kebanyakan orang. Bahkan, mereka sangat kurus. Ia yakin ada yang tidak beres dengan kaki Amelia. Baru setelah mereka berada di kamar tidur, Amelia berhenti menangis. Ketika Emma keluar,
dia meminta maaf kepada Zeke sekali lagi. Saya benar-benar minta maaf karena membuat Anda khawatir. Silahkan duduk. Mi akan segera siap. Tiba-tiba, Zeke bertanya, apakah ada yang salah dengan kaki Amelia? Oma mengangguk. Ya, kamu cukup jeli. Mengapa kamu tidak mengirimnya untuk berobat? Dengan senyum pahit, Emma menjawab, ya. Saya menghabiskan semua tabungan saya untuk pengobatannya. Sayangnya, itu tidak berhasil. Kata dokter, kaki Amelia tidak mungkin sembuh. Zeke merenungkannya dan berkata, mungkin aku bisa mencobanya. Oma tampak terkejut. Apakah kamu pernah belajar kedokteran sebelumnya? Ya. Oke. Jika kita punya waktu, aku akan membiarkanmu melihat kakinya. Dia masih mewaspadaimu untuk saat ini. Sejujurnya, semua dokter mengatakan hal yang sama padaku. Selain Amunidel, tidak ada yang lain. Bisa menyembuhkan putriku. Zeke menjawab, kebetulan sekali. Saya tahu cara menggunakan jarum amunisi. Senyum melankolis kembali muncul di wajah Emma. Tuan Williams, tolong jangan tarik kaki saya. Seluruh dunia tahu bahwa hanya Master Naga yang bisa mengeksekusi jarum amunisi. Dengan mengatakan kamu tahu amunisi needle, kamu menyiratkan bahwa kamu adalah Master Naga. Zeke mengakui kata-katanya dengan sungguh-sungguh. Betul sekali. Ekspresi wajah Emma langsung berubah. Tuan Williams, tolong jangan bicara omong kosong. Jika Master Naga tahu tentang ini, kita berdua akan mati. Saya mengatakan yang sebenarnya. Emma mulai terlihat kesal. Tuan Williams, Anda tidak boleh mengolok-olok kondisi putri saya. Lupakan saja. Duduklah. Mi akan siap dalam sekejap. Saya. Untuk sesaat, Zeke tidak tahu bagaimana membela diri. Emma pergi ke dapur dan melanjutkan menyiapkan makanan. Tidak lama kemudian, 2 mangkuk mie yang mengepul sudah siap. Emma memberikan satu untuk Zeke dan membawa satu lagi ke kamar tidur untuk Amelia. Dia kemudian kembali untuk membersihkan dapur. Meskipun mie sederhana, aroma dan rasanya luar biasa. Ternyata, Zeke benar-benar lapar, dan dia mulai menelan makanannya. Saat dia sedang makan, pintu kamar terbuka. Amelia beringsut keluar dari kamar dengan mobil mainan. Jelas bahwa Emma tidak mampu membeli kursi roda, maka mobil mainan harus melakukannya. Tuan. Amelia memanggil tetapi berhenti di tengah jalan. Dia tidak berani menatap mata Zeke. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Amelia mengambil telur di mie-nya dan berkata, Pak, Anda bisa mendapatkan telur saya. Nanti, bisakah Anda tidak memukul ibu? Apa? Kesedihan yang tak bisa dijelaskan menimpanya. Dia tidak tahu apa yang harus mereka berdua tanggung untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Zeke meletakkan mangkuknya dan berjalan menuju Amelia. Teror langsung memenuhi wajah mungilnya. Zeke berbicara dengan lembut padanya. Kamu tidak perlu takut. Aku seorang prajurit, bukan orang jahat. Betulkah? Mendengar kata prajurit, mata Amelia berbinar cerah. Tuan, apakah Anda benar-benar seorang prajurit? Lalu, apakah Anda mengenal ayah dan kakek saya? Bab 1869. Ayah dan kakekmu juga tentara? Tanya Zeke. Ya. Amelia langsung mengangguk. Mereka juga tentara, tetapi mereka telah pergi selama bertahun-tahun dan tidak pernah kembali untuk mencari saya. Siapa nama mereka? Kecewa, Amelia menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Zeke buru-buru menghibur, tidak apa-apa. Aku akan membantumu bertanya-tanya. Oke, dia sangat bersemangat. Amelia, aku menghususkan diri dalam menyembuhkan dan mengobati penyakit di tentara. Apakah tidak apa-apa jika aku menyembuhkan kakimu? Mendengar itu, dia bahkan lebih bersemangat. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan kakiku. Tentu saja, jawab Zeke. Terima kasih, terima kasih. Amelia mengungkapkan rasa terima kasihnya terus-menerus. Jangan bergerak. Biarkan aku memeriksa kakimu. Sebagai tanggapan, Amelia mengangguk. Sementara Zeke memeriksa kakinya, dia tetap diam selama proses berlangsung. Setelah diperiksa, ia menemukan bahwa itu adalah atrofi otot, selain kekurangan gizi jangka panjang, yang mengakibatkan kelemahan otot dan tidak dapat berjalan. Itu tidak dapat disembuhkan di rumah sakit biasa. Namun, bagi Zeke, itu adalah jalan-jalan di taman. Mengambil jarum perak, dia bersiap untuk menguji sistem sarafnya. Jika sistem saraf kakinya tidak nekrotik, pengobatan akan lebih efektif. Tak lama kemudian,
dia dengan lembut menusuk aku. Poin Amelia. Aduh. Dia menangis kesakitan. Zeke sangat senang. Tidak hanya sistem sarafnya tidak nekrotik, tetapi juga sangat sensitif. Dia yakin bahwa dia bisa menyembuhkannya dalam semalam. Saat itu, Emma mendengar teriakan Amelia dan buru-buru keluar dari dapur. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat pemandangan di depannya. Segera setelah itu, dia bergegas maju, menggendong Amelia, dan pergi ke kamar tidur. Melihat itu, Zeke dengan cepat menjelaskan, jangan salah paham. Aku sedang merawat kakinya. Amelia juga buru-buru memohon, Bu, Ze bisa menyembuhkan kakiku. Tolong biarkan dia menyembuhkan kakiku. Aku tidak mau duduk di kursi roda lagi saat aku keluar nanti. Meski begitu, Emma mengabaikan keduanya. Zeke menghela nafas pasrah. Begitu banyak orang berpengaruh dan berkuasa yang rela menghabiskan banyak uang, memohon padaku untuk tampil. Amunisi jarum pada mereka, tapi aku tidak pernah terganggu. Saat ini, ketika saya mengambil inisiatif untuk mengobati orang menggunakan jarum amunisi, tidak hanya pihak lain tidak menghargai, tetapi dia juga marah. Saya tidak dapat berkata-kata. Segera, Emma keluar dari kamar tidur dan berkata dengan ekspresi muram, Tuan Williams, saya bersyukur Anda bersedia membantu, tetapi tolong jangan sentuh putri saya lagi. Kondisinya sangat serius sekarang. Saya tidak bisa mengambil risiko. Zeke bingung harus berkata apa. Lupakan. Dilihat dari ekspresinya, dia tidak akan mendengarkan penjelasanku. Besok, saya akan bertanya. Serigala tunggal untuk mengungkapkan identitasku setelah dia memusnahkan Sixtus. Aku bisa mengobati Amelia setelah itu. Saat itu, ada ketukan keras di pintu. Emma Jones, buka pintunya. Sialan. Beraninya kau menggertak temanku. Aku akan membunuhmu. Wajah Emma langsung memucat. Kotoran. Mereka sudah di sini. Tuan Williams, tolong bersembunyi di kamar tidur. Zeke dengan cepat menyarankan, serahkan padaku. Itu bukan apa-apa bagiku. Namun, Emma masih menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorongnya ke kamar tidur. Tuan Williams, ini bukan saatnya bagi Anda untuk bertindak keras. Cepat dan pergi ke kamar tidur. Waktu hampir habis. Bahkan jika Anda tidak peduli dengan saya, tolong pikirkan putri saya yang malang. Saya kumohon. Menyadari bahwa dia hampir menangis dan hampir berlutut di tanah, dia tidak tahan untuk menolaknya. Bab 1870. Oleh karena itu, dia memasuki kamar tidur. Mereka sebaiknya tidak melewati batas. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan mereka pergi. Bang, bang, bang. Orang-orang di luar mengetuk pintu lebih keras, seolah-olah mereka akan mendobraknya. Emma buru-buru membuka pintu. Di luar pintu berdiri 4 pria berotot, memancarkan aura mengintimidasi. Tanpa ragu, mereka adalah seniman bela diri sejati, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Scarface. Begitu pintu terbuka, mereka bergegas masuk dan menguncinya. Setelah mereka memasuki rumah, mereka duduk di sofa, menyalakan sebatang rokok, dan mulai mengamati. Oma dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam beberapa saat, ruang tamu dipenuhi asap, menyebabkan dia batuk terus-menerus. Tentu saja, siksaan fisik bukanlah apa-apa baginya. Bagian terburuknya adalah siksaan psikologis. 4 seniman bela diri menatapnya dengan niat jahat. Kepalanya berdenyut-denyut saat melihat nafsu dan kegembiraan di mata mereka. Dia bisa membayangkan betapa sengsaranya dia nanti. Sejak mereka memasuki rumah, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana menjadi tegang dan tertekan. Pada akhirnya, Emma adalah orang pertama yang berbicara. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Puff. Keempat pria itu tidak bisa menahan tawa. Pemimpin bertato mengejek, Mes. Jones, hentikan aktingnya. Apakah Anda benar-benar tidak tahu siapa kami dan mengapa kami ada di sini? Katakan saja di mana kekasih Anda. Berpura-pura tidak tahu, Emma menjawab, kekasih. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Cek. Tiba-tiba, pria bertato itu membanting meja kopi dan mengutuk dengan marah. Akibatnya, meja kopi retak, dan celah-celah menyebar seperti jaring laba-laba. Di mana pria yang menyakiti temanku? Jika kamu tidak menyerahkannya hari ini, bersiaplah untuk membayar dengan nyawamu. Emma menjawab dengan gemetar, kamu berbicara tentang pelanggan laki-laki itu. Aku tidak mengenalnya. Dia hanya berusaha mencari keadilan untukku.
Dia sudah lama pergi. Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Beberapa saat kemudian, keempat seniman bela diri itu berdiri satu demi satu dan menyeringai licik sambil menatapnya. Karena kekasihmu telah melarikan diri, kami tidak punya pilihan selain melampiaskan kemarahan kami padamu. Setelah menutup jendela dan menutup tirai, mereka perlahan mendekati Emma. Ekspresinya menjadi gelap saat dia mundur seperti kucing di atap seng yang panas. Apa yang kamu coba lakukan? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, aku akan berteriak dengan keras. Seketika, keempatnya tertawa dengan arogan. Tentu. Berteriaklah sepuasnya. Semakin keras Anda berteriak, semakin bersemangat kita. Tuan Sixtus telah memerintahkan kami untuk menghukum Anda karena Anda menghina bawahannya dan melanggar perintahnya. Juga, Anda harus memahami bahwa menghukum Anda tidak berbeda dengan menghukum mati Anda, karena tidak ada wanita yang mampu menahan hukuman kami. Ketakutan, Emma berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun demikian, keempat pria itu bergegas maju seperti binatang buas dan menangkapnya. Pria bertato itu bahkan meninju pelipisnya, menyebabkan tubuhnya lemas dan merosot ke tanah. Ketika Zeke mendengar jeritan Emma, dia dipenuhi dengan kemarahan dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Aku harus membantunya. Pada saat itu, sepasang tangan kecil memeluk kakinya. Menurunkan kepalanya, dia melihat bahwa Amelia yang menggigil ketakutan. Dia menatapnya dengan mata sebening kristal, dan ada kilau di matanya. Bisakah kamu membantuku membuka pintu agar aku bisa keluar dan menyelamatkan Momi? Dia memohon. Baru pada saat itulah Zeke menyadari bahwa kenop pintu kamar tidur telah dimodifikasi. Gagang pintu dipasang lebih tinggi dari biasanya sehingga Amelia tidak bisa membuka pintu. Sepertinya situasi seperti ini telah terjadi lebih dari sekali. Emma tidak ingin putrinya keluar dan membantunya, jadi dia memasang kenop pintu begitu tinggi untuk mencegah Amelia membuka pintu. Zeke membungkuk dan menggendong Amelia dalam pelukannya. Amelia, ayo pergi dan selamatkan ibumu bersama, oke? Oke. Segera, dia mengangguk setuju. Saat berikutnya, Zeke membuka pintu dan berjalan keluar dengan tekad. Berhenti. Suaranya rendah, seperti binatang buas yang mengaum. Aura yang memancar dari tubuhnya menggerakkan angin sepoi-sepoi, menyebabkan suhu ruangan turun. Suaranya dan perubahan aneh di ruangan itu membuat keempat seniman bela diri itu merasakan ketakutan. Mereka segera menoleh ke sumber suara. Begitu mereka menyadari bahwa Zeke sendirian, mereka menghela napas lega.